Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan ini kita sedikit menoleh kembali tentang kondisi yang dihadapi oleh kita manusia hari ini. Dan semua dunia tahu apa yang kita hadapi. Karena musibah yang menimpa ini bukan satu dua orang, satu negara, tapi ratusan negara mengalami. Nah, bagaimana Al-Quran menegaskan manusia ini apabila kena musibah baru dia kembali kepada Allah, baru dia sibuk berdoa. Itu senjata yang paling ampuh. Maka Al-Quran menyebutkan wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Apabila manusia ditimpa musibah, bencana apapun namanya, baru mereka bermunajat kepada Allah, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah. Ini sifat manusiawi. Dan itu juga merupakan suatu senjata. Musibah apapun yang kita hadapi, bencana apapun yang melanda kita, senjata yang paling mudah dan dimiliki oleh manusia adalah doa. Bermunajat kepada Allah. Mohon kepada Allah agar segala apa yang menimpa dirinya atau sebuah negaranya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, negara-negara Islam semua mereka menganjurkan umatnya berdoa, bangsanya berdoa, bahkan imam-imam solat pun dianjurkan kunut nazilah. Berdoa pada solat 5 waktu agar Allah mengangkat bala, musibah yang melanda negara ini. Maknanya apa? Doa itu senjata yang kita miliki. Maka Rasulullah menyebutkan doa wal ibadah, doa itu ibadah. Lalu Rasulullah baca ayat ud'uni astajib lakum, karena Allah suruh kita berdoa, dan Allah juga berjanji akan mengabulkan, mengistijabah doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konsep seperti ini, sebagaimana kita mungkin kita pernah dengar pada kesempatan yang lain, bahwa musibah ulah kita sendiri, maka dia datang, kemudian kita dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, senjata yang kita punya dan yang kita miliki berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu, bagaimana caranya? Ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas datang jumpa Nabi, Rasulullah, ud'uni ayaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang mudah diterima Allah doa-doa saya. Langsung Nabi menjawab, ya Sa'ad, atib amak takun mustajabad da'wah. Saat kata Rasulullah, engkau perbaiki makan minummu, baru Anda bisa diterima, baru Anda diterima oleh Allah. Maknanya apa? Kita berdoa kepada Allah, sebelum kita berdoa, sebaiknya sebagaimana juga ayat tadi menyebutkan, jaga makan minum, jangan melakukan yang haram, jangan melakukan dosa. Doa apapun yang kita kumandangkan siang malam, kalau diri tidak pernah bertobat kepada Allah, takkan mungkin diterima. Maka Allah menyebutkan juga pada ayat yang lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah, menerima doa dari orang-orang yang takwa. Orang takwa ini orang yang menjaga makan minumnya, betul-betul halal, terhindar daripada yang haram. Perbuatannya, kelakuannya, pekerjaannya, perkataan, semuanya betul-betul terjaga dari perkara-perkara yang dilarang. Nah, orang seperti ini, nah kita dalam bencana seperti ini siang malam berdoa. Terutama sekali dianjurkan bertobat dulu kepada Allah. Bersihkan jiwa, hati kita, dan pekerjaan yang selama ini mungkin ada yang salah, diperbaiki. Karena kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau mau doa diterima, jaga makan minum, pekerjaan dijaga, semua dijaga. Kalau lurus jalan hidupnya, insya Allah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senjata kita umat Islam menghadapi musibah, menghadapi bala bencana yang begini besar. Maka umat Islam dianjurkan untuk berdoa. Bahkan imam-imam dianjurkan untuk kunut nazilah.
Kan bencana seperti ini bukan menimpa kita aja. Kota Mekah aja kena. Riyadh aja kena. Madinah juga kena. Semua kena. Kota suci pun kena. Apalagi kita Indonesia. Maka oleh karena itu, nasihat Nabi ini, berdoa dan berdoa. Cuma ingat kata Rasulullah, bersihkan diri. Makan, minum, pekerjaan semuanya, baru kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma. Sebenarnya doa yang paling dengar oleh Allah itu kapan? Rasulullah menjawab, jawful lail akhir atau jawful lail al akhir, ini sepertiga malam, separuhnya, atau waktu-waktu kita tahajud, waktu-waktu jam tahajud, kata Rasulullah, itu doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dubur salawatil maktubah, dan setelah selesai melaksanakan solat lima waktu. Nah, di sini dalam kesempatan seperti ini, kondisi kita seperti ini, negara kalang kabut, bukan kita panik, bukan. Tapi kenyataan kita hadapi, umat Islam tidak akan pernah panik. Yakinlah, karena mereka yakin semua datang dari Allah dan akan berakhir oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita berdoa, perbanyak doa, dan yang paling dianjurkan sekali, bangunlah malam, bertahajud kepada Allah. 8 rakaat tahajud, tambah 3 rakaat witir, 11 rakaat. Setelah itu bermunajatlah kepada Allah untuk negara ini dan semua negara umat Islam, agar bala bencana ini bisa diangkat cepatnya, dan bala bencana ini bisa berakhir sebelum masuknya bulan suci Ramadan yang kita nantikan pada saat ini. Tak lama lagi, 2 minggu lagi masuk Ramadan. Perbanyaklah tahajud, berdoa, bermohon kepada Allah. Karena saat-saat tahajud tersebut, saat itulah doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Bahkan juga Nabi juga menyebutkan dalam suatu hadis yang lain, innama yataqarrabu innama aqrabu ma yaqumu bil abdu min rabbih wa sajid. Kapan hamba itu dekat kepada Allah? Ketika hamba itu sujud. Faktsir min doa, perbanyak doa ketika sujud. Faqamin ayustajaba lahu, insyaallah mungkin doanya itu diterima oleh Allah. Salat 5 waktu umpamanya, apalagi salat tahajud. Di akhir-akhir sujudnya dia perbanyak doa meminta kepada Allah, Allah manfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsy wal munkar wa wabai corona min balina hadha khas wa min buldanil muslimin ammah. Allahumma fat anfusil muslimin wal muslimah fi kulli makan min balai corona. Kita doakan seperti itu. Di waktu kita sujud atau setelah kita selesai tahajud malam, bermohon kepada Allah. Kalau jutaan umat Islam mendengarkan ini, mengumandangkan ini, insyaallah negara ini aman dari bencana ini. Bukan negara ini aja, negara umat Islam seluruhnya. Dan kita bisa menyambut Ramadan dengan hati yang penuh gembira. Nah, doa merupakan senjata. Dan tak lain tidak bukan di samping senjata, persiapkan diri dengan tobat kepada Allah, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Betul-betul kata Nabi, jaga makan minum, jaga pekerjaan, jaga perbuatan, semuanya betul-betul berjalan di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal apapun, doa apapun yang kita kumandangkan, yang kita munajatkan kepada Allah, ayatnya ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dan doa-doa dari orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Jadi musibah ini mengantarkan kita dan umat Islam seluruhnya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga doa-doa kita semua siang, malam, dan tahajud, di saat-saat tahajud dan sebagainya, maupun di saat kunut nazilahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua bala bencana ini, musibah ini terangkat dari Indonesia, juga terangkat dari seluruh negara Islam dan seluruh negara-negara lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.